Update yang terbaru apa nih? Karya yang menjelang terbit atau baru terbit atau proyek yang terbaru nih buat baru masih melanjut dan insya Allah ya Ayat Cinta 3 insya Allah terus kemarin 2 insya Allah ya. Kali ini belajar dari bintang ya KBMF dapat tamu spesial ya Kang Abik ya Habibur Rahman El Sirazi. Terima kasih Habib sudah bergabung ya sudah berkenan berbagi ilmu insya Allah dengan teman-teman KBMers ya dari berbagai daerah dan saat ini kita live juga di grup komunitas bisa menulis. Pakai baru ya, komunitas bisa menulis baru di Facebook ya selain di Zoom ini. Abik gimana Kang Abik nih? Ya, panggilan akrabnya Kang Abik saya kira tidak perlu diperkenalkan. Siapa yang tidak membaca ayat-ayat cinta, siapa yang tidak menonton filmnya 1 dan 2 ya, barangkali nanti ada bocoran ada yang ketiganya ya, wallahu alam. Kita doakan dan lain-lainnya saya kira saya pengen update sedikit. Sekarang ini posisi lagi di mana nih Habib? Saya posisi lagi di Salatiga ini Mbak Asma, semestinya saya di Jerman semestinya, tapi karena pandemi sehingga saya harus sementara di Salatiga. Oke, terus update yang terbaru apa nih? Karya yang menjelang terbit atau baru terbit atau proyek yang terbaru nih buat teman-teman? Ya, yang terbaru masih melanjutkan permintaan teman-teman ya, sedang insya Allah ya Ayat Cinta 3 insya Allah, terus kemarin 2 insya Allah ya. Mantap. Ya, Masya Allah ya. Terus sedikit ya, sebelum nanti ada pemaparan juga ya dari Kang Abik. Asma nih kebalik-balik nih antara Habib, Kang Abik ya. Tapi anyway, gimana sih dulu ceritanya? Apakah dari kecil sudah tahu akan jadi ustadz yang penulis atau penulis yang ustadz nih? Jadi kalau bicara masa kecil saya rasa mungkin hampir sama ya Mbak, ketika masa-masa mungkin yang seusia saya dulu ya. Kalau ditanya waktu kecil misalnya mau waktu di SD atau di madrasah ditanya mau jadi apa gitu kan. Kalau di SD itu ngetrennya kan presiden, menteri, pilot gitu-gitu ya. Kalau di madrasah ditanya saat itu, terus kemudian ketika di pesantren ditanya, saat itu saya menjawabnya mau pengen seperti Zainuddin MZ. Karena dulu lagi benar-benar lagi ngetren banget Zainuddin MZ, sampai saya di pesantren itu sampai ketika khitobah atau biasanya kalau 1 minggu sekali kan kita ada khitobah ya, yang ceramah juga anak pesantren sendiri, yang dengerin juga teman-teman sendiri, itu kan sampai sebagian tuh sampai niru-niru tuh garanya Zainuddin MZ itu. Tapi saya rasa Allah mengabulkan deh, menurut saya ya. Paling tidak juga saya kalau Zainuddin MZ itu dai sejuta umat, paling enggak buku-buku saya juga dibaca oleh banyak orang juga lah. Ya, pastinya ya. Terus keinginan mulai menulis itu kapan? Di Mesir kah? Apa dari di tanah air sebelum bertolak ke Mesir sudah ada? Jadi kalau menulis itu saya merasa benar-benar ini fadlun minallah ya. Jadi ternyata Mbak Asma, sekali saya ditanya wartawan gitu, mulai kapan menulis? Dulu itu saya selalu menjawab karena ingatnya gitu ya. Saya selalu menjawab itu sejak di madrasah aliyah. Karena saya serius itu di madrasah aliyah. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu saya bongkar-bongkar kitab kuning waktu saya belajar di pesantren gitu ya. Ternyata terselip di situ ada 1 lembar saya nulis cerpen yang dinilai oleh guru saya, dan ini sangat bagus sekali nilainya. Di situ tertulis nilai 9, kelas 2 Madrasah Tsanawiyah Futuhiyah 1 Meranggen Demak. Jadi saya nulis sejak di Madrasah Tsanawiyah. Terus kemudian di Madrasah Aliyah itu penulis lebih sebagai hobi Mbak Asma. Hobi itu dalam artian ya layaknya remaja di Madrasah Aliyah atau kita SLTA itu ya. Itu saya juga redaktur majalah dinding, kemudian saya juga mendirikan teater.
yang mau tidak mau karena mendirikan teater, ya harus bikin naskah untuk pementasan dan seterusnya ikut lomba-lomba menulis. Tapi memang belum terpikir bahwa itu akan menjadi profesi, masih ya hobi gitu, hobi yang cukup serius ya karena ikut lomba dan sebagainya. Kemudian ke Mesir dan saya merasa saya ditempatkan oleh Allah di tempat yang sangat tepat. Mesir adalah gudangnya penulis, para ulama juga banyak yang menulis kitab juga banyak di sana, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti dan lain sebagainya, termasuk yang modern juga penulis yang berlimpah ya, sehingga memang ya kita dikepung oleh suasana milieu yang para ulama menulis, bahkan dosen-dosen di Al-Azhar itu istilahnya setiap tahun dia harus meluncurkan buku baru gitu, meluncurkan kitab baru yang kita menemukan bahkan istilahnya kalau kita dulu menemukan ulama-ulama klasik itu dengan kitab yang berjilid-jilid gitu kan, ternyata di zaman kontemporer pun saya menemukan juga ulama-ulama yang kontemporer yang masih dengan semangat ulama-ulama terdahulu, misalnya dosen saya yang juga rektor Syekh Ahmad Umar Hasim misalnya, dia mensyarah kitab hadis yang berjilid-jilid, juga Syekh Musa Sahin mensyarah Sahih Muslim berjilid-jilid. Kalau Syekh Umar Hasim itu mensyarah Sahih Bukhari yang berjilid. Ini zaman modern ini kan. Jadi itu yang kemudian ini Mbak Asma memacu untuk semangat menulis. Ditambah kemudian memang saat itu ketika di Mesir itu saya sempat, dalam artian kadang-kadang kondisi kepepet itu memang membuat orang itu kreatif menurut saya ya. Saya kepepet saat itu ketika beasiswa sudah tidak ada, harus tetap survive, kerja nggak bisa di sana karena memang di Mesir itu dilarang bekerja. Saya merasa bahwa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan insentif yang halal juga nambah ilmu adalah menulis. Yang secara profesional itu saya mulai dari menerjemah Mbak Asma, menerjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sudah profesional, artinya sudah ada kontrak dengan penerbit, sudah ada deadline, sudah ada jelas per halaman terjemah berapa, dan ini lagi-lagi saya merasa bahwa memang ini cara Allah untuk menggembleng saya, sehingga saya harus siap bernafas panjang dalam menulis, karena misalnya deadline 200 halaman 1 bulan nih, berarti kan nggak kemana-mana di 1 bulan tuh. Harus di situ menerjemah bahkan sampai muntah-muntah ya, karena ngejar deadline itu ketika teman-teman mungkin musim panas itu bisa rekreasi ke Alexandria kemana-mana, saya harus tetap di kamar untuk menyelesaikan tugas saya, kewajiban saya karena saya harus punya janji dengan penerbit untuk selesai. Yang mungkin sebagian cuplikan itu mungkin kalau teman-teman baca ayat yang pertama ketika Fahrin terjemah saya muntah-muntah, itu jujur aja di bagian itu saya tinggal menceritakan diri saya aja di situ kan gitu kan. Terus kemudian kebahagiaan saya adalah di antaranya ketika di Mesir juga saya bertemu dengan Forum Lingkar Pena. Saya dirikan Forum Lingkar Pena, bertemu dengan banyak penulis, juga mulai saya kirim tulisan sendiri ya, selain diterbitkan di Kairo, teman-teman siswa juga mulai dikirim di Indonesia, juga saya kirim ke Malaysia. Jadi begitu Mbak Asma. Jadi secara profesional saya mulai ya sejak di Mesir secara profesionalnya. Oke. Jadi kan kalau dilihat kan secara wawasan, secara motivasi itu udah dapat banget ya. Kemudian secara belajar menulisnya lewat menerjemahkan gitu ya. Makin mantep gitu, keprofesionalnya itu lewat menerjemahkan. Gimana lagi sih cara-cara lain seorang Habibur Rahman El-Shirazi belajar menulis? Di antaranya adalah belajar dari kritikan banyak orang kalau saya. Oke. Jadi misalnya apa? Kritikan yang pernah mampir. Masih ingat Basma, ketika saya masih awal-awal nulis cerpen pertama kali, termasuk karya-karya awal saya ya. Dulu masih ingat kan ada ketika itu saya ketua FLP di Mesir, masih awal banget saya ikut di FLP, cerpen saya pun juga diterbitkan juga teman-teman yang ada di Mesir, meskipun kita juga bengkel tapi kan juga sama-sama teman sendiri. Saya masih ingat kemudian saat itu BLV email saya,
itu ikut menyumbang satu cerpen untuk menyumbang salah satu penulis kita yang udah sepuh, yang saya itu perlu sumbangan. Maka kita Yusa Ananda ya kalau nggak salah ya. Pak Yusa Ananda ya yang di Kalimantan. Mungkin ya, pokoknya yang saya ingat judulnya adalah kumpulan, nanti menjadi kumpulan bersama itu ketika duka tersenyum. Saya kemudian ngirim satu cerpen, ya kan. Saya ngirim, zaman itu belum ada seperti ini Mbak Asma ya, belum ada WhatsApp. Yang ada adalah mailing list saat itu. Saya dimasukkan di mailing list teman-teman di FLB saat itu, dan saya ingat itu udah terbit di Indonesia, belum sampai ke Kairo itu buku itu. Udah terbit di Indonesia, kemudian dibedah di mana-mana. Di antaranya saya masih ingat itu di dalam laporan di mailing list itu dibedah di Makassar, entah di Universitas, entah di mana. Dia yang membedah ada Mas Golagong, dan yang paling dioncei tanda petik itu adalah karya saya. Yang paling istilahnya dikritik oleh Mas Golagong, karena saya terlalu berpanjang-panjang dalam pembukaan, dan saya malah berterima kasih, alhamdulillah gitu kan, karena itulah kemudian saya kemudian harus membaca lagi cerpen-cerpen yang lain, termasuk saya membaca cerpennya Taufik El Hakim dan sebagainya, baca ulang lagi, oh benar juga ya, saya memang terlalu berpanjang-panjang dalam pembukaan, dan itu memang itu khas dari pemula gitu kan. Itu diantaranya. Kemudian juga belajarnya adalah belajar dari penulis-penulis yang reputable ya, baik itu non fiksi maupun fiksi. Ya. Jadi Masya Allah ya, subhanallah. Nih buat teman-teman yang selama ini suka baper kalau dapat kritikan ya, sebetulnya dikritik itu satu nikmat tersendiri ya Kang Abik ya. Jadi kita bisa belajar dari kritikan yang masuk ya, kemudian belajar juga dengan cara membaca. Jadi makin banyak membaca karya-karya yang reputable ya, tadi Asma highlight ya, maka itu jadi jurus lain bagi kita untuk mengembangkan diri. Oke, Kang Abik, sebelum memaparkan satu lagi pertanyaan, ayat-ayat cinta itu idenya dari mana sih? Apakah judulnya dulu dapat, karena buat Asma tuh judulnya wow banget gitu ya. Apakah judul dulu atau nulis dulu baru kemudian dapat judul gitu ya, yang luar biasa? Suatu hari Mbak di Mesir saat itu saya membaca Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwun illal muttaqin. Orang yang sangat-sangat akrab dengan kita, orang yang saling cinta mencintai, ba'duhum li ba'din, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain, aduun, akan menjadi musuh. Saya tersentak saat itu. Ternyata undang-undang cinta itu siapapun nggak peduli itu, yang di dunia ini sangat akrab, bahkan bapak dengan anaknya, suami dengan istrinya, kakek dengan cucunya, teman yang sangat akrab sejak kecil, seperjuangan, itu ternyata undang-undangnya akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Jadi hanya takwa yang akan menyelamatkan cinta seseorang sampai akhirat. Itu tuh saya gregel sampai jawabannya saat itu. Baca itu saya menekan, ini ayat tentang cinta, ayat tentang cinta, ayat cinta. Langsung saya berpikir, ayat-ayat cinta, ayat-ayat cinta. Jujur Mbak Asma, jadi kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan ilhamkan judul ayat-ayat cinta ini kepada penulis manapun di atas muka bumi ini sebelum aku menuliskannya. Nanti momennya, nanti ketika saya pulang ke Indonesia, kecelakaan dan sebagainya, Allah mengabulkan dan jadilah novel ayat-ayat cinta. Baik ya, Masya Allah ya. Itu ya teman-teman ya, jadi ternyata ide itu ya, berapa banyak dari kita ini topiknya dan pematerinya, narasumbernya pas banget gitu ya. Berapa banyak dari kita nih yang dapat ide gitu ya, dari Quran gitu. Padahal ternyata luar biasa ya, Kang Abik termasuk yang dapatnya tuh pas baca ayat ya. Oke, Asma serahkan Kang Abik, tadi katanya ada pemaparan yang mau di-sharing ke teman-teman. Tema kita malam ini adalah membangun rumah di surga lewat tulisan
atau lewat menulis ya. Jadi menulis ini bisa jadi ruang ibadah dan mudah-mudahan ini bisa menguatkan tekad nih teman-teman yang pengen meluruskan niat bahwa nulisnya cari nafkah lewat menulis nggak apa-apa ya Habib ya. Tapi sebetulnya kalau nulis ini royaltinya lebih besar kalau kita niatkan karena Allah ya. Saya persilakan kepada Kang Abik untuk sharing materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Mbak Asma, Bang Isa, Bang Tendi, dan semua yang ikut acara pada malam hari ini, yang semua saya doakan, semoga semuanya selalu sehat walafiat, dan semua selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi istiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Anggap saja bahwa sharing yang akan saya sampaikan ini, anggap saja ini semacam materi halal bihalal lah gitu ya, halal bihalal penulis lah. Ini masih dalam momen Idul Fitri ya, ketika kemarin Mbak Asma WhatsApp saya memberikan pilihan beberapa tema ini yang kemudian saya bilang ini oke Mbak Asma gitu kan. Jadi temanya memang agak sedikit ideologis ini ya, tapi ya memang harus ideologis karena kata Romo Mangunwijaya, sastra yang bagus, tulisan yang bagus itu sastra yang ideologis. Baik, saya akan share materi. Membangun rumah di surga lewat menulis. Judul besarnya adalah menulis dengan takwa. Ini masih nyambung dengan Ramadan kita bersama. Sekali lagi karena kita anggap aja ini halal bihalal ya. Jadi kita bicara tentang puasa, takwa, dan menulis. Kita semuanya udah hafal selama Ramadan itu entah berapa kali ya. Kita mendengar ayat ini, kita membacanya, juga mungkin sebagian kita, karena ini ada 500 orang lebih ya, mungkin malah menyampaikan ayat ini menjadi pembicara ataupun menjadi kultum dan lain sebagainya. Yaitu Allah berfirman tentang kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dimulai dengan panggilan kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Para mufassir, para ahli tafsir menjelaskan bahwa panggilan ya ayyuhalladzina amanu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah panggilan kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Juga panggilan pemuliaan. Itu sama kalau misalnya seorang ayah memanggil anaknya gitu ya. Le, anakku yang soleh, kan begitu, ya kan? Le, anakku yang baik, gitu kan? Le, anakku yang ganteng. Lah ini sama, kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan panggilan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu. Biasanya memang setelah panggilan sayang ya ayyuhalladzina amanu ini ada perintah atau larangan. Tetapi sungguhnya perintah atau larangan apapun di dalam Al-Qur'an itu kembalinya adalah kepada kita hamba Allah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak memerlukan ibadah kita. Allah tidak memerlukan ketaatan kita. Dalam sebuah hadis, kalau seluruh jin dan manusia itu bermaksiat kepada Allah semuanya, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau jin dan manusia semuanya, semua makhluknya Allah itu taat kepada Allah, juga tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Yang menarik adalah kita harus perhatikan ketika kata la'alla ini yang menyampaikan adalah Allah, itu bukan supaya, itu bukan kemudian semoga begitu, enggak, tapi la'alla itu pasti. Kalau yang menyampaikan Allah, la'alla supaya kamu bertakwa, itu pasti kamu nanti kalau puasamu benar akan bertakwa. La'allakum tuflihun, di tempat yang lain ada ayat misalnya la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Itu maksudnya kamu pasti beruntung kalau kamu lakukan itu. Nah, kemudian di saat yang sama sesungguhnya juga ada perintah yang lain yang
ujungnya juga takwa juga. Kita paham bersama bahwa di bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita langsung masuk ke ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat tentang membaca dan menulis, ayat tentang literasi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Perintah membaca. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk membaca. Di saat kita ini digembleng oleh Allah untuk bertakwa, kita diperintahkan untuk, dan tidak sembarang membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini berarti takwa juga. Karena kita tidak membaca secara bebas, tidak membaca dengan tanpa tujuan. Tujuan membaca adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan alladzi 'allama bil qalam, Allah yang mengajar dengan perantaraan kolam, dengan perantaraan pela. Mengajar siapa? Allamal insan, mengajar manusia, malam ya'lam, yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi dengan perantaraan kolam ini Allah mengajar manusia apa yang belum diketahui, apa yang tidak diketahui oleh manusia. Al-qalam, kata para ahli tafsir, maknanya adalah al-qira'atu wal kitabah. Artinya al-qalam adalah membaca dan menulis. Allah dengan perantaraan membaca dan menulis mengajar manusia apa yang belum diketahui oleh umat manusia. Yang kemudian para pakar pendidikan Islam, dan bahkan nanti kemudian diakui sesungguhnya oleh para pakar pendidikan, tidak ada wasilah, tidak ada cara, tidak ada metode untuk mentransfer satu ilmu pengetahuan dari satu otak ke otak yang lain yang lebih efektif dari membaca dan menulis sepanjang sejarah umat manusia. Berarti kita diberi kunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita sebagai penulis berarti udah jelas bahwa ketika kita membaca dan menulis itu adalah bismi rabbik. Dan ini terjadi di bulan suci Ramadan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membacanya adalah dengan bismi rabbik, kemudian tulisannya juga akan melahirkan hal yang sama. Kemudian kenapa takwa? Kenapa takwa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini hanya sebagian ayat yang saya hadirkan yang terkait sama takwa supaya kita kemudian memahami betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Sesungguhnya dengan supaya kita bertakwa itu Allah itu ingin menggiring kita, ingin menggiring kita semuanya, hamba-hambanya sampai pada tempat yang mulia. Yang pertama, karena takwa adalah bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wa taquni ya ulil albab. Kemudian, karena hanya orang-orang yang bertakwa, dia yang tidak akan takut, dia tidak akan sedih. Ya kan? Jadi hanya penulis yang bertakwa, dia yang tidak akan takut oleh apapun, nggak akan sedih kalau misalnya tulisannya nggak dibaca orang, nggak akan sedih kalau tidak mungkin bestseller sekalipun, kalau orang dia bertakwa dia nggak akan sedih. Famanittaqo, siapa yang bertakwa, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, fala khaufun alaihim, maka nggak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih di dunia dan di akhirat. Kemudian hanya orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa anjayna, dan kami selamatkan, kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Kenapa kita diminta berpuasa? Supaya bertakwa. Kenapa supaya bertakwa? Karena Allah ingin kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu menumbuhkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walau anna ahlul qura, sekiranya penduduk sebuah negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan untuk mereka berkah dari langit dan bumi. Kemudian hanya orang-orang yang bertakwa yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya penulis yang bertakwa
yang tulisan-tulisannya akan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya orang-orang yang bertakwa yang selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah dari Ramadan dia bertakwa, maka dia akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disertai, ditolong, diberi taufik, dibimbing dan seterusnya dengan makna yang seluas-luasnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah kalian, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kemudian hanya orang-orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala man aufa wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, man aufa bi ahdi, siapa yang memenuhi janjinya, wattaqa, dan dia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika Allah meminta kita berpuasa la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, itu supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Endingnya adalah kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi ruh sepanjang kita bernafas, ya kan? Di luar Ramadan sekalipun, sampai nanti kita bertemu Ramadan lagi, terus menjadi nafas-nafas yang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafas itu menjadi goresan pena, juga adalah goresan pena yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, pada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah ke surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, ketika kita diminta Allah 1 bulan penuh digembleng oleh Allah berpuasa, itu memang karena Allah menyediakan kita surga. Allah ingin kita dikiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi itu kenapa bertakwa. Jadi takwa ini bagi penulis sangat-sangat penting sekali, karena takwanya akan menyelamatkan dia. Takwa ini yang kalau tadi Mbak Asma menyebutkan bahwa dengan menulis kita bisa membangun rumah di surga, ya asasnya adalah takwa ini, ya bekalnya adalah takwa ini. Tanpa ini nggak akan terjadi, karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa. Kemudian menulis mudahnya, ya kita tidak akan membahas hitung-hitungan royaltinya, ya saya yakin sudah hafal semuanya kalau hitung-hitungan royaltinya berapa persen dan lain sebagainya. Setelah mungkin kalau orang nulis cerpen jadi kumpulan cerpen, kemudian setelah itu misalnya dipinang oleh PH jadi film dan sebagainya, itu kita saya yakin sudah pada fasih semuanya di sana. Tetapi ini kembali sekali lagi, ini mohon maaf Mbak Asma, ini anggap aja ini halal bihalal. Anggap aja halal bihalal, ya. Jadi menulis sesungguhnya adalah, apakah itu menjadi sarana kita menyiapkan tempat kemuliaan kita di akhirat, atau na'udzubillah, semoga nggak terjadi. Jadi menulis itu bisa menjadi sarana kita menyiapkan kemuliaan kita di akhirat. Saya ingin membuka sedikit dari yang disampaikan oleh seorang penulis ulung dalam sejarah Islam yang luar biasa, ulama besar
yang menulis lebih dari 600 judul kitab dan buku dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Yang setiap cabangnya itu udah melebihi profesor, kira begitu. Itu adalah Al-Imam Suyuti rahimahullah, Imam Suyuti, seorang ulama ensiklopedis. Misalnya dalam ilmu hadis, Imam Suyuti menulis kitab Tadribur Rawi. Itu kalau orang mau profesor hadis, itu nggak mungkin meninggalkan kitab Tadribur Rawi ini. Artinya satu kitab aja ini sudah melebihi disertasi. Ya, itu dalam bidang hadis. Ya, dalam bidang tafsir, ya, beliau punya 2 tafsir yang luar biasa. Salah satu tafsirnya yang termasuk tafsir tipis, tapi paling terkenal di dunia Islam, termasuk di Indonesia itu paling terkenal, yaitu tafsir Jalalain. Ya kan? Itu sudah nggak tahu berapa disertasi yang mengkaji tentang tafsir Jalalain. Belum kitab Ad-Dur Al-Mansur, sekian jilid tafsir yang lain. Belum kitab tentang usul fikihnya, Al-Asbah wa Nadhair. Belum kitab Ulumul Qur'annya. Dan lain sebagainya. 600, kadang-kadang mikir itu kapan ini nulisnya. Ya kan? Kapan nulis? Dan nulisnya bukan tulisan ecek-ecek, ini tulisan setiap setiap bidang ilmunya itu adalah sangat dalam dan menjadi rujukan sejak zaman Imam Suyuti sampai sekarang. Bahkan kemungkinan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yang menarik, ya, dan ini saya merasa bahwa saya digiring oleh Allah SWT. Suatu ketika saya mengunjungi Cairo International Book Fair, ya, pameran buku terbesar kedua setelah Frankfurt, ya, di Cairo. Itu Allah seperti giring saya menemukan buku kecil, judulnya Adabut Ta'lif, adab atau etika mengarang, etika menulis. Yang menulis adalah Al-Imam As-Suyuti. Imam Suyuti ini menulis tentang etika mengarang. Di antaranya adalah Imam Suyuti menjelaskan tentang etika mengarang. Ini terkait sama tadi Mbak Asma menyampaikan terkait sama pelurusan niat, ya, misalnya, ya. Jadi Imam Suyuti menjelaskan mengarang ini atau menulis bagi seorang muslim itu bisa hukumnya fardu ain, bisa hukumnya fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kalau misalnya seseorang oleh Allah dibukakan satu ilmu, diberi satu ilmu. Ilmu itu ilmu yang bermanfaat untuk kemanusiaan, untuk umat manusia secara umum, tidak hanya untuk muslim, untuk umat manusia, ilmu yang bermanfaat, sangat penting dan bermanfaat. Kalau sekiranya dia tidak menuliskan ilmu itu, kemudian dia meninggal, ilmu itu kemudian hilang, dibawa mati oleh dia, maka sesungguhnya orang seperti ini wajib menuliskan ilmu yang telah Allah bukakan untuk dia. Karena di dalam Islam dilarang untuk kitmanul ilmi, dilarang untuk menyembunyikan ilmu dalam Islam. Ya. Kita dilarang menyembunyikan ilmu. Misalnya nih di antara sekian yang ikut di sini, ternyata misalnya ada pakar, sebenarnya tahu nih rumus bikin obat untuk COVID-19 misalnya kan, tapi dia sembunyiin hanya untuk dia sama keluarganya. Kemudian dia nggak dia tuliskan, nggak dia sebarkan, sampai dia bawa mati, dia dosa dia. Fardu ain sebab dia wajib. Wajib menuliskannya. Kemudian juga, ya, bisa jadi bahwa menulis itu adalah fardu kifayah. Bisa jadi. Artinya kewajiban yang kifayah. Kifayah itu maksudnya gimana? Kalau sekiranya di satu negara itu, ya, dia diberi kemampuan oleh Allah untuk menuliskan sesuatu itu yang untuk kemanfaatan umat manusia, kemudian tidak dia lakukan, ada orang lain juga menuliskannya, belum mencukupi, maka dia masuk fardu kifayah. Artinya dia harus menuliskan hal itu. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang sudah menuliskannya, seandainya dia nggak nulis, itu juga tidak kemudian membuat kondisi umat atau bangsa itu istilahnya menjadi dirugikan, kira-kira begitu, atau menjadi sengsara umat itu, gitu. Maka dia nggak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang menuliskannya, sampai kekurangan umat itu atas bahan-bahan yang baik itu, maka semua penulis yang mampu menulis itu menjadi berdosa. Sama seperti kalau misalnya ada orang meninggal,
Ya kan, ada orang meninggal kan wajib menyolati, fardu kifayah, bukan semuanya wajib itu. Kalau udah ada yang menyolati dan mencukupi, ya berarti yang lain itu terhindar dari kewajiban itu karena sudah ada yang sama juga. Nah di sini kadang-kadang saya berpikir Mbak Asma, jangan-jangan semestinya banyak penulis-penulis itu yang mampu menuliskan kisah anak-anak yang baik misalnya. Tetapi mungkin karena malas-malas dia nggak nulis. Dan sesungguhnya umat ini memerlukan bacaan anak-anak yang berkualitas. Maka kalau semestinya orang ini diberi kemampuan untuk menulis dan nggak menulis, sesungguhnya dia berdosa tanda petik. Karena belum mencukupi umat ini. Jadi ini yang disampaikan oleh diantaranya oleh Imam Suyuti. Dan kemudian Imam Suyuti juga menjelaskan bahwa menulis itu kalau ketika Rasulullah bersabda idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin shadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun sholihun yad'u lah. Kalau anak Adam itu meninggal, dan saya rasa semuanya udah hafal ini, kalau anak Adam itu meninggal amalnya terputus kecuali 3 hal yang akan bisa masih mengalirkan pahala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun sholihun yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan. Menurut Imam Suyuti, menulis, sekali lagi, tentu menulis yang baik, bukan sekedar menulis yang isinya ada inspirasi yang baik tentang kebaikan. Menulis itu masuk 2. Pertama masuk sedekah jariyah. Yang kedua adalah masuk ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat menurut Imam Suyuti ini di antara, jadi masih ada banyak tanda yang lain, tapi di antara tanda ilmu bermanfaat adalah orang itu menuliskan ilmu itu ketika dia sudah meninggal, orang lain masih bisa memanfaatkan ilmu yang dia tulis itu. Ya. Maka sosok seperti Buya Hamka ini luar biasa. Buya Hamka sampai sekarang tafsirnya masih dibaca, buku-bukunya masih dibaca. Setiap orang yang membaca karya Buya Hamka, dia terinspirasi untuk berbuat baik, dapat Buya Hamka pahalanya di situ. Maka bisa dibayangkan ulama-ulama kita, Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Maka kemudian saya sampaikan di sini, ya menulis adalah menyiapkan tempat mulia di akhirat, ya kan. Ada satu hadis ini untuk semacam busyra, kabar gembira untuk para penulis. Sekali lagi yang menulis menyampaikan kebaikan, bukan sebaliknya. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari, hadisnya hasan, muallimun nas, ya, muallimun nasi al khaira, ya, yastaghfiru, ya, kullu syai'in hatta al hitanu fil bahri. Orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, ya, segala sesuatu memintakan ampunan untuknya, hatta al-hitanu fil bahri, sampai ikan-ikan di lautan. Masya Allah. Maka di sini kita nggak bisa meremehkan para guru-guru di desa-desa, di kampung-kampung, kiai-kiai kampung yang mengajarkan kebaikan, dan tidak bisa meremehkan para penulis yang menuliskan kebaikan. Sekali lagi yang menuliskan kebaikan, karena orang yang mengajarkan kebaikan itu sampai ikan-ikan di laut kan memintakan ampunan untuk dia, itu luar biasa, ya kan? Luar biasa. Maka siapapun yang menulis tujuannya adalah menyampaikan kebaikan, dan kebaikan itu adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam Islam itu ada aulawiyat atau prioritas ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu tauhid, kemudian ilmu yang untuk ibadah, untuk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kemudian lebih luas lagi. Termasuk misalnya cara mendapatkan, misalnya kalau ada orang menuliskan tentang cara mendapatkan nafkah yang praktis dan barokah dan seterusnya, itu adalah mu'allimun nas al khair, menginspirasi kebaikan secara lebih luasnya lagi. Ini termasuk mu'allimun nas al khair. Pokoknya semua yang mengajarkan manusia kebaikan itu akan dimintakan ampunan. Hatta al-hud, segala sesuatu sampai ikan di lautan. Di tempat yang lain hadisnya yang serupa,
Imam Tirmidzi yang meriwayatkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penghuni langit dan bumi sampai an-namlah fi juhriha, sampai semut di liang-liangnya, wa hattal hut fil bahr, sampai ikan di lautan, la yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka semuanya itu mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, ya, mari kita bersama-sama saling tawasau bil haq, tawasau bil sabr. Teman-teman kalau mungkin melihat tulisan-tulisan saya ada yang melenceng, silahkan di email saya, Kang Abi ini kurang tepat, misalnya, silahkan. Saya akan sangat bahagia karena kita semuanya ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di kampung yang sejati. Dan sebaliknya, naudzubillah, semoga ini tidak terjadi pada semua yang hadir di sini. Ya, menulis ini bisa juga, kalau tadi adalah menulis kebaikan, itu bisa sedekah jariyah. Naudzubillah, kalau yang ditulis adalah keburukan, tulisan itu menginspirasi orang berbuat maksiat, naudzubillah. Apapun maksiatnya itu, naudzubillah, itu zat. Dia sudah wafat, sudah menginspirasi orang berbuat jahat, maka seketika itu ketika orang berbuat jahat, maka dosanya mengalir juga kepada orang yang menginspirasikan berbuat jahat. Dzunub dari, kalau itu bukan sedekah jariyah, atau bukan sedekah tapi nikmah jariyah, naudzubillah. Jadi azab yang terus mengalir, naudzubillah. Ada satu hadis, ya, yang ini mungkin perlu untuk menjadi semacam semacam pengingat kita supaya kita hati-hati dalam menulis, dalam menyampaikan kalimat-kalimat. Baik, afwan tadi terputus, ya. Dalam satu hadis, hal yukabun nasu finnari ala wujuhim au manakhirihim, ya, illa hasaitu alsinatihim. Rasulullah bersabda, tidaklah manusia itu, ya, dilempar atau dijerumuskan, dijerembabkan ke dalam neraka, ala wujuhim, pada wajahnya, amanakhirim, atau hidungnya, illa hasaitu alsinatihim, kecuali bahwa itu adalah hasil dari lesannya. Jadi lesan ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Betapa banyak, kalau kita lihat hadis ini, betapa banyak orang-orang itu yang terjerembab masuk ke dalam neraka yang disebabkan oleh lesan. Nah, lesan itu ada yang bisa langsung kita ucapkan. Ini lesan itu kan kalimat, ya. Termasuk kalau penulis, ya, apa yang dia tulis. Nah, ini menjadi warning untuk kita semuanya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat oleh seorang syekh, ya, ketika bertemu begitu, ya, menasihati kepada saya saat itu bahwa al-qalil ma'al barakah khairun minal katsir biduni al-barakah. Sedikit tapi barokah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak ada barokahnya. Tidak ada barokahnya aja itu
Itu harus kita hindari, kira begitu. Ya kan? Tentu yang kita harapkan adalah al-katsir ma'al barokah, banyak dan penuh barokah. Ya kan? Betapa banyak kadang-kadang kita itu yang kita kejar itu banyak, kemudian kurang diperhatikan kadang-kadang. Karena pasar minta begini, ini yang minta begini. Kalau yang like itu yang modelnya begini. Kalau dapat yang bintang itu yang model-model begini, dikejar misalnya. Yang di situ kemudian sebenarnya dalam hatinya itu tahu ini nggak benar, ini nggak benar. Bikin tulisan seperti ini nggak pas sebenarnya, nggak benar. Bikin cerita seperti ini nggak pas, nggak benar, ya kan? Tapi tentu biasanya yang menghiasi untuk itu nafsu lah, itu naudzubillah ya. Nah itu mari kita mengingat kembali sungguhnya Rasulullah itu dan sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita, bagaimana para ulama kita itu produktif tetapi juga barokah. Dan kalau kita perhatikan mereka adalah asasnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam silaturahim kali ini. Semoga yang sedikit ini diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan jaza. Habib sudah berbagi ke kita semua ya, dan teman-teman mudah-mudahan jadi makin hati-hati ya. Iya juga ya, bahwa lisan itu kalimat ya, karena kalimat berarti kita berhati-hati nggak cuma dengan apa yang kita ucapkan gitu ya, termasuk juga dengan apa yang kita tuliskan. Baik, masih ada waktu, Kang Abik, kita masuk ke tanya jawab ya. Teman-teman pasti banyak pertanyaan nih. Ya silakan Bro Bahrul, raise hands yang udah banyak nih yang raise hands. Dari mana? Dari Mbak Soraya dulu nih. Iya, sekarang Mbak Soraya. Ini biar waktunya bisa dimanfaatkan maksimal, saya minta nama, asalnya dari mana, kemudian langsung bertanya. Pertanyaan ya. Ya, satu pertanyaan aja. Ya, terima kasih sekali kesempatannya buat KBM yang sudah kasih waktu. Assalamualaikum. Saya mungkin panggilnya Ustadz Abik ya, lebih cocok. Ustadz Abik. Nah, perkenalkan, saya Soraya, saya baca bukunya Ustadz Abik, dan saya juga membuat buku satu doa kawan kecilku. Nah, pertanyaannya adalah, Ustadz Abik ini kan membuat cerita ayat-ayat cinta 1, dan tahu-tahu udah booming, keluar lagi ayat-ayat cinta 2. Begitu. Nah, lalu nanti tadi saya dengar akan ada ayat-ayat cinta ketiga, tergantung animo. Sama dengan Mbak Asma. Mbak Asma bikin surga yang tak dirindukan. Tadinya nggak ada 1, tapi ternyata ada surga yang tak dirindukan 2 dan surga tak dirindukan 3. Nah, pertanyaan saya itu ini apakah yang seperti ini namanya novel bersambung, cerita bersambung, ataukah ini yang dinamakan duologi, trilogi seperti itu? Itu pertanyaannya satu aja. Barangkali nanti gak kebagian, yang lainnya pengen tanya juga. Minta penjelasannya dari pakar-pakar yang di depan ini, barangkali Mem Aya bisa tambah ilmu gitu. Soalnya ayat-ayat cinta ini, doa kawan kecilku ini, saya udah tulis 3 buku, tapi baru diterbitkan 1 dan sudah ditestimoni oleh Bang Sandiaga Uno, dan di dalamnya juga sudah dia kasih testimoni itu pembandingnya adalah ayat-ayat cinta kan, punya tulisan Kang Abik seperti itu. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Soraya ya. Sepertinya tadi di penjelasannya Kang Abik nggak ada berdasarkan animo deh. Dan kayaknya Mbak Soraya belum baca surga yang tak dirindukan 3-nya Asma nih di KBMF ya. Karena di sambutan itu pengantar penulis ya, ada penjelasan gitu. Kenapa ada yang kedua, kenapa ada yang ketiga. Ya tapi saya langsung Kang Abik silakan dijawab.
Toyib, Mbak Soraya. Jujur saja ketika saya nulis ayat-ayat cinta yang pertama, itu memang tidak ada niatan untuk melanjutkan ke ayat-ayat cinta yang kedua. Jadi saya jujur, tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan terbayang bestseller juga enggak saat itu, ya kan? Niatnya ya seperti tadi saya sampaikan di depan dari Az-Zukhruf, terus kemudian saat itu kalau boleh jujur, itu saya dalam kondisi habis kecelakaan, ya, kaki patah, nggak bisa kemana-mana. Terus yang ada dalam pikiran saya saat itu adalah bahwa nyawa saya adalah nyawa tambahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya sudah berat, itu sempat nggak tahu, tiba-tiba udah dari rumah sakit, kemudian kaki harus dioperasi. Jadi saya kemudian merasakan ini seandainya bablas, Allah mengendaki bablas, ya udah saya ada di alam barzah. Tapi Allah memberikan tambahan nyawa. Terus kemudian sepanjang saya di rumah saat itu karena nggak bisa kemana-mana, itu yang terbayang adalah bahwa seandainya saya benar-benar sudah mati saat itu, sebenarnya apa yang udah saya lakukan. Kemudian saya merasa bahwa saya harus paling tidak saya sudah menyampaikan tauhid, memang terus terang. Paling tidak saya sudah pernah menyampaikan tauhid, mengajak orang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi inti ayat cinta ada di situ, ada di bab terakhir ketika Maria mau wafat. Itu kalau saya boleh menyampaikan di ayat cinta. Jadi saya ingin ayat cinta menjadi saksi bahwa saya pernah menyampaikan mengajak orang untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian karena memang tidak ada niatan untuk melanjutkan, ya, permintaan pembaca untuk pasca itu booming itu kan luar biasa, Mbak Soraya. Kan tidak saya lanjutkan, kan saya bikin yang lain, bikin ketika cinta bertasbih. Ketika cinta bertasbih 1 dan 2 memang sudah base setting 1 dan 2, bahkan saya mau bikin yang ketiga sudah saya sampaikan di ketika cinta bertasbih 2. Kalau Anda baca yang di KCB 2 nanti akan ada yang ketiga sebenarnya di KCB itu, ya kan. Jadi memang dia cinta, tetapi jujur saja Mbak Soraya, setiap saat saya buka email, lanjutan hari gimana Kang? Terus, ya kan. Akhirnya saya teringat, kalau Mbak Soraya baca kitab-kitab para ulama, itu akan selalu begini. Ini saya tulis karena permintaan dari bla 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 bla, dari kaum muslimin, dari begini untuk menjawab ini. Anda bisa baca, kalau baca kitab-kitab kuning, kitab para ulama, selalu ada begitu. Saya teringat itu kemudian saya jadi begini. Sebenarnya kalau saya itu tanda petik mau jaim sebagai sastrawan murni, yaudah ngapain saya lanjutin? Tetapi kemudian lagi saya teringat, kalau bisa ditanya sama Allah gimana ya? Banyak yang meminta, dan itu adalah bisa menjadi wasilah untuk menyampaikan balighu anni walau ayah. Kok tidak kamu lakukan? Sementara Allah juga sudah kasih nikmat, alhamdulillah, keliling dunia. Udah sampai ke Jepang, sampai ke sini, ke Amerika sekian kali. Lihat juga perkembangan, lihat juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di luar sana. Ada yang harus diposisikan secara jernih, kan begitu. Akhirnya setelah istikharah dan sebagainya, kalau Mbak lihat, ya ayat cinta itu saya tulis 2003, dimuat bersambung di Republika itu tahun 2003-2004, kemudian menjadi buku itu adalah di tahun 2004 akhir, langsung meledak, ya. Jadi film itu tayang 2008. Nanti ayat-ayat cinta 2 itu hampir 1 dekade baru saya keluarkan, itu dengan satu pertimbangan yang panjang, dan tentu juga dengan menyiapkan bahan yang kalau dalam bahasa orang Mesir tidak aswaian, tidak asal-asalan, kan? Jadilah kemudian ayat-ayat cinta yang kedua.
yang temanya sama sekali berbeda, sudah masuk tentang apa itu Islam fobia, dan saya masih ingat sekali ketika ayat cinta yang kedua booming juga sampai di Perancis, teman-teman di Perancis itu baru saja membaca ayat-ayat cinta yang kedua. Kemudian terjadilah peristiwa Charlie Hebdo itu. Kemudian teman-teman, kan kok bisa mirip ya? Bagaimana Islam itu diposisikan seperti ini? Ya karena sungguhnya Islamophobia itu memang harus diakui ada. Ya meskipun juga perkembangan Islam juga apa itu terjadi di semua belahan dunia, ya kan. Nah sekarang kemudian pasca ayat cinta 2 itu juga kembali memang tidak didesain untuk apa itu kemudian menjadi yang 3. Kalau saya jujur saja begitu. Tapi ya sekali lagi apa itu desakan yang luar biasa dari pembaca. Maka kemudian ketika melihat di sini, maka ini kembalinya adalah kepada apa itu masing-masing penulis bagaimana menyikapinya. Ya. Terus kemudian apakah kemudian mau disebut apakah itu teologi atau yang lain? Kalau itu saya terus terang Mbak Soraya, saya nggak begitu memusingkan masalah itu. Monggo lah kamu tabat. yang apa itu tugas istilahnya apa itu tugas apa itu saya merasa amanah yang diberikan oleh yang apa itu memberi nyawa adalah saya akan berusaha menulis yang baiknya. Begitu. Kalau ada salahnya semoga Allah apa itu mengampuni, ya kan. Dan itu apa itu sama sekali tentu tidak ingin apa itu disengaja mengajak orang yang salah, enggak gitu kan, tapi sudah berusaha ikhtiar, sudah berusaha menimbang. Kalau kemudian ada yang perlu saya musyawarahkan juga saya musyawarahkan dengan apa itu ahlul dzikr kan begitu. Itu Mbak Soraya, jadi monggo Mbak Soraya lanjutkan aja nulisnya gitu, kalau perlu apa itu jadi seperti J.K. Rowling juga nggak apa-apa sampai berapa itu. Yang penting adalah isinya mengajak kepada kebaikan, menginspirasi kepada kebaikan, dan semoga barokah. Allahu a'lam bishawab. Kang Abik, ini kita udah 22.9, boleh pertambahan waktu 10 menit kah atau gimana? Ya boleh, monggo Mbak Asma. Boleh ya, oke ya. Boleh yang nanya kan? Lebih cepat ya yang nanya ya. Oke, saya sendiri sebetulnya banyak pertanyaan nih ya buat Kang Abik ya. Silakan. Yang kedua siapa nih Bro Bahrul? Ke Haura Pradana, silakan Mbak. Silakan Mbak Haura. Singkat, padat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Di Zoom nama anak saya. Begini Kang Abik, akhir-akhir ini atau sebenarnya sudah lama ya dibahas tuh tentang yang terjadi polemik ini, seringnya tentang bahasan masalah porno literasi. Ada yang bilang setiap adegan mohon maaf kalau orangnya, setiap adegan ranjang itu termasuk dalam porno literasi. Ada juga yang mengatakan tidak apa-apa dituliskan asal dengan diksi yang mewah, dengan diksi yang indah dan tidak vulgar. Ada juga yang menuliskan, ada juga yang berpendapat cukup saja diwakili dengan kalimat mereka masuk kamar sudah, titik, seperti itu. Kalau menurut pandangan Kang Abik sendiri gimana nih? Terkait fiksi Islami ya? Terkait fiksi Islami yang ada adegan seperti itu. Iya. Ada yang bilang kalau misalnya antara suami istri boleh gitu ya. Iya, silakan Kang Abik. Diksi Islami itu paling baik adalah kita meneladani Al-Quran dan meneladani diksinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran bukan tidak ada adegan itu, tapi diksinya sangat halus sekali. Contoh, hubungan suami istri digambarkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna mereka, istri-istri kamu, libasul lakum adalah pakaian untukmu. Wa antum libasul lahunna, dan mereka adalah pakaian, ya kan? Wa antum libasul lahunna, dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Karena saat itu
Ya tidak berpakaian, pakaiannya adalah suami istri tadi. Dan itu kan, tapi kan apa itu tidak apa itu pikiran itu tidak ngeres istilahnya, tidak ngeres. Nah, bagaimana menjaga supaya pikiran tidak ngeres, situ tidak ngeres. Nah, kadang-kadang memang ada penulis yang sengaja memancing ke sana. Sesungguhnya by isyarat itu sudah faham ya. Romantisme yang tidak terjebak pada apa itu hal-hal yang rendah gitu ya. Itu kan kita juga melihat misalnya apa itu para ulama juga romantis. Misalnya nih ada kejadian kan begini, ada seorang perempuan ahli ibadah ya kan, yang luar biasa, tetapi dia juga perempuan yang sangat-sangat taat kepada suaminya. Setiap kali selesai sholat isya, ya kan, maka perempuan ini akan mendekati suaminya dan dia berkata setelah apa itu dengan pakaian yang terbaik, dengan apa itu penampilan yang terbaik, kemudian dia berkata pada suaminya, apakah malam ini engkau memerlukan diriku? Kalimatnya begitu. Apakah engkau malah ini memerlukan diriku? Kalau suaminya bilang, iya, aku memerlukan dirimu, maka dia kemudian akan menyiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalimatnya, apakah engkau memerlukan diriku? Kemudian dijelaskan, kalau tidak, maka baru kemudian dia itu menggelar sajadahnya dan semalam suntuk dia akan berdiri rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan juga adegan yang romantis. Ya kan? Tetapi kemudian tidak jatuh pada adegan yang rendahan kan begitu. Saya rasa semoga jawaban yang saya maksud sudah bisa difahami. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ada lain waktu ya Kang Abik bisa sharing nih do's and don'ts-nya di fiksi Islami nih, biar jadi panduan gitu ya buat teman-teman KBM. Dan kemarin tuh alhamdulillah ini KBM baru bikin lomba Kang Abik, lomba fiksi, lomba menulis novel terkait Ramadan temanya gitu. Dan Asma baca kemarin dari 20 finalis dan bersyukur dan bahagia gitu bahwa alhamdulillah banyak sekali tulisan-tulisan yang mengajak kepada kebaikan gitu. Ketika kita berpikir bahwa pasti temanya nih pelakor gitu ya atau apa yang hardcore gitu, tapi ternyata alhamdulillah lebih banyak lagi sekarang di KBM tulisan-tulisan yang mengajak kepada kebaikan, dan mudah-mudahan kita ikhlas ketika menulis. Oh ya Mbak Asma, mungkin kita menginfokan ya, kebetulan saya di Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan ya buku panduan seni Islami. Buku panduan prinsip umum dan panduan seni Islami sudah dikeluarkan, sudah diterbitkan oleh Republika. Dalam buku ini ada panduan sastra Islami, ada panduan musik Islami, ada panduan seni rupa Islami, ada panduan teater dan film Islami. Jadi tapi memang ini sifatnya semacam panduan umum dan yang prinsip-prinsip nggak sampai detail ke sana. Tapi paling tidak teman-teman silahkan bisa dilihat di sana. Ya paling nggak untuk menjadi semacam kira-kira seperti ini nih, pager-pagernya nih, ya begitu. Ya. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin ya, Bro Bahrul. Ya, ada dari Mbak Atta ya, Atta MRD. Silakan Mbak Atta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alia, cuma ini nama anak saya. Saya dari Manado. Assalamualaikum. Aduh, grogi nih. Saya cuma pengen nanya ini sih, kan ini dari tadi yang poin intinya tuh kita menulis secara takwa. Dan itu bagaimana menjaga agar tetap berada di koridor yang lurus gitu. Kadang kan kita kalau menulis kan ya nulis gitu sesuai apa yang ada di pikiran gitu. Nah setelah selesai tuh kalau saya sih terkadang kayak untuk memposting atau melanjutkan, ini bener nggak ya? Kira-kira ini ya banyak pertimbangan, akhirnya jadi maju mundur gitu, nggak selesai atau gimana, penuh dengan keraguan. Nah itu bagaimana untuk meluruskan untuk tetap di koridor dan meyakinkan oke ini baik gitu. Itu aja sih kalau dari saya.
Ya, mungkin requestnya Asma, Kang Abik bisa juga diselipkan terkait pertanyaan Adinda Atta ini, bagaimana mungkin juga secara niat gitu kita menjaga keikhlasan dari awal gitu ya, kemudian di tengah gitu, dan kemudian pasca gitu, pasca terbitnya, pasca selesainya gitu. Ya, silakan. Jadi Mbak Mbak ini Kurata Ayun ya, Mbak Atta. Nama anak saya Alia. Mbak Alia ya. Jadi benar yang disampaikan Mbak Asma, di antara cara menjaganya sejak di awal ya, di awal niatnya kita niatkan yang lurus ya. Kalau dalam bahasanya Rasulullah ya, kullu amrin dzi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Di tempat yang lain fahuwa abtar. Kullu amrin dzi balin, setiap perkara yang penting, la yubda'u, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah berarti kan karena Allah. Ya, tidak karena Allah, tidak menyebut Allah. Ya, jadi apa saja ya, fahuwa aqta, maka dia terputus. Fahuwa abtar, maka dia juga terputus. Terputus ini para ulama menjelaskan ada maknanya terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada maknanya terputus itu seperti binatang yang terputus ekornya. Terputus itu artinya yang nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sia-sia. Maka memang di awal itu harus lurus niatnya. Kemudian di tengah ya kadang-kadang ada godaan juga ya, bermacam-macam godaan. Di tengah juga harus kita sering introspeksi ya kan, terutama nanti kalau sudah menjadi penulis yang terkenal. Kemudian sama juga setelah pasca kan begitu. Juga ketika kita menuliskan sesuatu, kalau kita tidak yakin betul ini benar apa tidak, maka ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya kan? Tanyakan kepada yang tahu, ya kan? Kalau sudah tahu ada dasarnya ya monggo, tapi kalau tidak yakin, tanyakan pada yang tahu. Kalau ada yang disampaikan itu ada beberapa pendapat, kemudian nggak yakin bahwa yang dipilih dari tulisan kita ini apakah yang ini yang manfaat untuk umat, untuk lingkungan kita, tanyakan pada yang mungkin lebih dewasa, mungkin lebih punya wawasan mungkin, karena juga wa kullu dzi ilmin alim. Setiap orang yang pinter itu selalu ada yang lebih pinter lagi. Nanti ada yang lebih pinter lagi, ya kan? Dan kita mungkin ngerti di satu bab, belum tentu kita ngerti di bab yang lain. Jadi kita nggak mungkin menjadi orang yang super kan begitu kan. Saya sendiri juga sering bertanya, gitu kan. Ketika menyangkut misalnya tentang kedokteran, menyangkut tentang begitu, yang saya tidak yakin dan saya memerlukan orang yang expert di bidang itu, saya pun juga bertanya. Kan. Kalau terkait sama misalnya apakah ini maslahat apa tidak, sebab nanti ada kaidah dalam usul fikih, dan ini penting untuk teman-teman penulis mengerti. Dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah begini: darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid, menghindari kerusakan, muqaddamun, didahulukan, min jalbil masalih, dari menarik manfaat. Kadang-kadang kan ada satu kondisi di mana di situ ada bertemu di saat yang sama antara manfaat dan madharat. Ketika di saat yang sama itu bertemu, ya kan, dan kita nggak bisa menghilangkan madharatnya, ya kan, ada manfaatnya, tapi juga ini ada madharat ini, dan kita tahu madharatnya ini akan terjadi. Meskipun kita juga bisa menarik manfaat, maka para ulama mengatakan ini harus didahulukan, menghindari madharat, menghindari kerusakan. Dan ini harus menjadi sebab kalau diterjang nanti akan timbul madharat.
sementara mungkin manfaatnya nggak seberapa. Nah ini yang kita semua harus yang punya perhatian. Ini tidak untuk mengekang kreativitas, sekali lagi, ya kan? Jangan sampai kemudian wah ini kok susah banget. Enggak, ya kan? Sama sekali enggak, ya kan? Jadi karena kalau bicara misalnya antara yang halal dan yang haram, itu lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Mencari rezeki misalnya, yang halal dan yang lebih banyak yang halalnya. Kan daripada yang haram. Cuma kadang-kadang masalahnya adalah yang haram itu ditampakkan seolah-olah itu mudah, seolah-olah itu banyak dan seterusnya kan gitu. Lah itu begitu pula terkait sama ide itu akan berseliweran di kita kan dalam Al-Qur'an itu jelas ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan mengilhamkan fujuraha. Fujur itu kemaksiatan diri kita, wa taqwa dan takwa diri kita, takwa nafsu kita. Jadi kadang-kadang itu ilham yang tentang fujur berarti dari setan itu masuk, kadang-kadang juga ilham kebaikan masuk. Itu semua manusia, ya kan? Tidak kemudian kalau misalnya orang udah disebut ustadz, atau disebut guru, atau disebut siapa itu sudah semuanya sama. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori dirinya. Jadi artinya ilham itu begitu banyak, sama tadi milih diksi dan sebagainya, milih alur dan sebagainya, mau yang ini atau mau yang tadi model-model pelakor itu banyak sekali kan itu. Dan tergantung monggo memilih yang mana. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya kan, monggo itu di surat Asy-Syams itu bisa dibaca, tafsirnya bisa dilihat. Sekarang kitab tafsir juga udah banyak diterjemahkan, atau langsung baca tafsir Buya Hamka bisa dibaca, tafsirnya Profesor Quraish Shihab juga bisa dibaca. Hadza wa astaghfirullahaladzim walakum. Saya rasa mungkin sudah cukup ya Mbak Asma. Siap, terima kasih Habib, teman-teman semua ya, kita bersyukur banget, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat ruang lagi untuk berguru ya, untuk belajar dari Kang Abik nantinya. Dan yang tadi mungkin terlambat masuk ya, terlambat hadir, live-nya bisa disimak dari awal di grup komunitas Bisa Menulis, dan nanti juga di aplikasi ada di KBM Academy, itu bisa diakses gratis semuanya ruang ilmu ini. Dan insya Allah Rabu depan kita akan bertemu dengan narasumber guru yang lain ya. Ada Oki Madasari, beliau adalah peraih Katulistiwa Literary Award ya, salah satu penghargaan kepenulisan tertinggi di Indonesia untuk sastra, dan juga residence di Iowa ya, sama Asma juga pernah. Jadi jangan lupa hadir ya, ruang-ruang belajar gratis ini sebetulnya subhanallah banyak sekali ya, khususnya di pandemi ini, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Jangan lupa follow Kang Abik ya di Twitternya, di Instagramnya, kemudian di YouTube juga ya Kang Abik ya. Saya belum bikin YouTube, Mbak Asma. Belum bikin YouTube ya. Siap-siap nanti kalau ada ya. Dan insya Allah belajar kita akan terus ya, bisa berkesinambungan. Sekali lagi terima kasih Kang Abik sudah berbagi ya, dan mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman semua supaya tenaga, waktu, pikiran yang dicurahkan untuk karya-karya kita mudah-mudahan tidak hanya menyabet pencapaian-pencapaian di dunia, royalti dunia, tapi mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah izinkan menjadi sebuah rumah ya, tabungan buat kita di akhirat kelak ya. Foto dulu Bun. Kenapa? Oh iya, Kang Abik, kita foto sama-sama ya buat teman-teman, boleh ya sebelum kita tutup, kita live ya. Silakan dihidupkan kameranya, Bro Bahrul. Ya, silakan teman-teman dihidupkan kameranya ya, dan masing-masing bisa screenshot ya, kemudian di save dan di share juga di akun media sosialnya masing-masing. Oke, siap teman-teman semua, sudah di on kameranya. Oke, semua sama ya, kita salam terasi dulu. Oke, hitungan 3 teman-teman, siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman ya. 1, 2, 3. Ya,
Oke, terima kasih Bunda Asma. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Abik. Jangan kapok mampir ya dan berbagi ke teman-teman KBM. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk semua kekurangannya. Asma mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abik, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa. Thank you Kang Abik. Sering mampir. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, ilmu yang luar biasa banget itu apa namanya?